Ken bae eleh ku tim lain, nu penting mah asal ulah eleh ku Persija. Versi Persija ini yang paling ditunggu. Secara luar lapang memang punya sejarah, secara prestasi dua anak alus. Ada faktor lain yang akhirnya membuat Barba itu Jadi geus lah Barba mah geus anggap eueuh lah. Saya tuh optimis, tapi harus realistis juga. Tapi meyakini Persib bakal menang dan menyalip macan Kemayoran. New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Ngoper BRI Super League. Ngomongin Persib 2026. Support by Super Soccer. Ini rasanya super. Makasih Kang Abo. sama-sama. Apa kabarnya? Gimana? Baik, alhamdulillah. Kok Enggak lulus kita lu banget atuh euy. lulus? Pasti lulus lah. Kenapa? Gara-gara Kamari. entah. Hasil yang sangat mengecewakan. Pokoknya sedih lah. Jadi harapan semua bobotoh, saya pribadi sendiri berharap kemarin bisa memenangkan pertandingan dan bisa merebut kembali ke pucuk. Akhirnya gagal. Ya. Dan saya tidak bisa legeg lagi. Oke. Karena belum Senin. bisa nyalip tetangga gitu kan. Kalau sudah bisa nyalip tetangga, saya pasti Waduh. legeg gitu kan. Oke, Kang Abo. Ya. Nih, hasil kemarin remis itu adalah sesuatu yang sangat merugikan menurut saya. Di mana dari segi permainan juga menurut saya Persib itu kurang bagus Ya. dan tidak fokus di menit-menit akhir yang akhirnya tercipta kebobolan. Sebenarnya tidak perlu itu gol. Ya. Tidak. Gimana nih Kang Abo pendapat? Gini emang ya, kalau melihat secara hasil tentu kita semua kecewa ya. Wah, hasil apalagi kemasukannya di menit-menit akhir, tinggal menunggu waktu ya. Tapi itulah sepak bola. Segala sesuatunya masih bisa terjadi. Secara permainan sebetulnya Persib kalau melihat tidak terlalu jelek dan juga tidak terlalu bagus. Karena kalau melihat banyak faktor ya, yang akhirnya kemarin kita juga setelah kehilangan Sadil, kita sedikit mendapatkan tekanan yang bertubi-tubi sampai akhirnya mereka berhasil memasukkan bola di menit terakhir. Tetapi saya tetap masih yakin bahwa hasil kemarin tidak akan berpengaruh, bahwa tim Persib akan tetap segera bangkit dan ini akan menjadi awalan kembali ketika menghadapi Persija dan ini bisa menjadi pertarungan sengit ya. Maksudnya secara klasemen juga nanti akan menentukan tuh Bang seperti apa. Yang jelas sih secara hasil memang sangat disayangkan, tetapi secara permainan ya tidak terlalu jelek, tidak terlalu bagus, flat. Pertandingan selanjutnya saya kira Persib akan segera bangkit. Mang Eko sendiri? Iya, hasil draw kemarin kan orang mah geus umur sakit kudu nyongkot hikmah ya. Nah, dengan hasil draw itu kan berarti pasti ada evaluasi lah. Dan dengan permainan kayak kemarin lawan Persija ya agak susah juga gitu Kang Abo ya. Kalau bermain kayak begitu. Walaupun nggak terlalu jelek gitu, tapi kalau lawan main kayak kemarin susah juga gitu. Kebayang nggak kalau kemarin kita menang, euforia ya. Jadi ngerasa udah oke permainan lawan Persija kayak gitu kan, jadi nggak ada evaluasi, khawatir saya ya. Ini kita lihat nih tim top 3 aja ya. Top 3 apa kalau mau diambil 4 besar pun nggak apa-apa. Ini Persib ini paling nggak produktif loh. Ya. Sering banget kita menang 1-0. Itu juga bola set piece gitu ya. Bola-bola mati kayak gitu. Jadi walaupun memang kemenangan is kemenangan, goal is goal ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan musim kemarin waktu masih zaman DDS Ciro, wah jauh pisan. Jauh ya. Produktivitas Produktivitasnya menurun ya. Dan gol juga kita juga beberapa kali sama pemain belakang juga gitu ya. Bola-bola mati. Nah ini artinya problemnya itu, ngomong kerek dibahas sebenarnya Barba lain si Barba. Problemnya masih lini depan nih. Lini depan. Penggedornya bahaya. Nah semoga kalau misalkan gara-gara kemarin draw dievaluasi gitu ya, ya minimal Udah kita jelas lah, main lebih evaluasi baik udah lah jelas lawan ya. Persija. Kalau main kayak kemarin mah bahaya. Oke, tadi Kang Abo mengatakan flat, tidak bagus, tidak jelek, tapi flat. Nah, Standar ya maksudnya. Gimana jadi? Standar gitu. Oh, standar. Untuk Kang Abo standar. Apakah ini ngaruh nggak kan kemarin Eliano jadi dimainkan? Terus setelah hasilnya ya cukup mengecewakan. Ini mempengaruhi nggak? Ya kalau tadi kata Kang Abo kan sudah jelas
apapun hasilnya ini tidak akan ada pengaruh. Berarti Persib tetap ada di jalur track juara gitu. Iya, kalau saya melihat sih jalur itu tetap masih dalam dalam proses ya, maksudnya dalam kejaran bahwa ini hasil draw ini untung tidak kalah lah ya maksudnya. Saya tetap masih berharap sih ketika melawan Persija ini bisa melupakan pertandingan kemarin dan bermain di kandang, apalagi Persib supaya bisa mengamankan 3 poin ya tetap harus all out. Oke. Bang Eko, kemarin kan absen Mang Ano itu gimana itu? Iya, Jadi kelihatan gampang saya sekali. sih berprasangka baik aja ya, bahwa beberapa pemain disiapkan untuk melawan Persija ya. Persija, udah gitu aja lah. Oke, berarti beberapa pemain kan disimpan otomatis. Ada istilah kalau di Persib itu, Kang Abo, Mang Eko, mencek bobotoh mah, keun bae eleh ku tim lain, nu penting mah asal ulah eleh ku Persija. Oke, berarti Bojan juga menyimpan beberapa pemain kunci yang mungkin ada takutnya terkena kartu, terus tidak main. Terus penampilan Sadil juga kemarin masuk, dapat kartu, cetak gol, langsung dapat kartu merah juga. Itu gimana itu? Ya mungkin sekarang Coach Bojan juga udah paham ya kultur sepak bola kita, Maiko, dan dia sangat mengetahui bagaimana Boboto itu berharap ketika Persib lawan Persija itu sebuah big match. Kalau di Spanyol sama Barca Madrid ya Maiko ya. Nah dia sudah mulai paham nih, 3 tahun di sini udah lebih paham. Oh ini yang diharapkan sama Boboto itu. Makanya dia juga bikin taktik yang sebetulnya pemain ini yang kita persiapkan di Kediri, pemain ini yang kita persiapkan lawan Persija. Saya kira hal tersebut bisa dikatakan sebuah sebuah hal yang sangat menarik dari Bojan, bahwa pertandingan lawan Persija itu cukup penting buat dia, karena waktu itu juga saya pernah mendengar statement dia bahwa yang dikhawatirkan itu Persija. Nah, karena saya pun demikian, karena Persija sekarang secara materi itu skuad kedalamannya cukup merata ya Bang ya. Pemain asingnya juga cukup berpengaruh, dan ini akan boleh dikatakan final kepagian gitu. Kalau berbicara sistemnya ketemu ya Bang Eko ya. Jadi kalau sekarang ya ini kita lihat sejauh mana sih kekuatan yang sesungguhnya Persib dan Persija ini, menarik disimak besok. Ini oke, Kang Abo, BH punya strategi dan taktik yang kita akui cukup master class lah ya, istilahnya mah ya, master class gitu ya. Nah ini ada satu pemain nih yang lagi rame, lagi panas-panasnya, Bobotoh juga masih berharap-harap cemas. Barba, Barudak Bandung. Oke. Barba kan istilahnya kontraknya juga belum habis di Persib. Terus ada rencana mau pindah itu ke Liga Italia Serie 2 sama ke Liga Yunani. Nah, kalau seorang pemain profesional terus misalkan kontraknya masih ada, terus memutuskan untuk pindah, itu gimana nih pendapat Kang Abo? Iya, saya juga baru mendengar hal ini ya Bang ya. Biasanya para pemain itu menghormati kontrak, tetapi kan ada faktor lain yang akhirnya membuat Barba itu pergi dari Persib Bandung lah ya. Dan dia menyatakan ingin pindah. Mungkin kultur Asia sama Eropa agak sedikit berpengaruh. Psikologisnya juga dia jauh dari keluarga dengan kompetisi yang begitu padat. Masih lama lagi mungkin emang. Akhirnya ya buat apa juga kalau misalkan dia terus bertahan di sini, tetapi impact-nya juga kurang baik terhadap tim. Saya kira nanti ini akan jadi masalah besar. Win-win solution-nya itu ya kita berdiskusi, kita ngobrol. Kalau memang itu keputusan terbaik, kenapa tidak? Masih banyak kok pemain yang baik. Maksudnya pemain yang bagus, yang komit, dan yang bisa total untuk Persib selama 1 musim. Gitu. Pendapat Mang Eko sendiri mengenai Barba ini gimana? Iya, ini kita kan sebenarnya kita tuh nggak tahu persis apa aja klausul di kontrak ya. Karena setiap pemain sama agent itu rata-rata kan menghindari penalti. Iya. Nah, saya nggak tahu klausul apa, kan kita nggak tahu nih. Dan klub juga nggak berkewajiban untuk membuka semua kontrak sama klausulnya ya. Cuma gini, Mang Gusdul, saya tuh pernah interview beberapa orang ya, terutama yang pemain-pemain Eropa. Mereka tuh sebetulnya selama masih dipakai
atau selama masih bisa main di negara-negara top level akan ke sana. Akan Sekalipun uangnya lebih kecil. Banyak kejadian ya. Kalau pemain ini mau ke Liga Super Cina misalkan ya, atau enggak ke Liga Jepang, uangnya bisa lebih gede, mereka tetap masih mending main di Seri B gitu ya. Nah, kita lihat Barba ini kan usia masih produktif, masih oke gitu ya. Nah, kalau misalkan ada kesempatan main Itali, tetap main di Itali, mending ya. Ya terlepas dari dekat sama keluarga atau enggak, tapi masih di top level, masih bisa main, saya kira akan menghabiskan sampai ini umur puncaknya Puncak gitu. masa emasnya ya. Kecuali Tom Haye gitu ya. Ya wajar, mendingan di dia main lagi. Tapi kalau misalkan ada Barba, nah atau mungkin ini bisa jadi salah. Si Barba kadete kan ngerasa pangkasepna apa gitu. Ningali si Ramon anjing eleh pamor ke balik. Bisa gitu. Bisa begitu ya. Oke, berarti kalau misalkan benar-benar ini pergi kan sekarang rumornya lagi panas sama dari ke Yunani. Benar-benar pergi nih Barba. Kira-kira menurut pendapat Kang Abo sendiri siapa sih penggantinya yang cocok? Iya, saya kira Coach Bojan juga sudah menyiapkan ya, siapa yang cocok di posisi itu. Mungkin melihat juga data statistik si pemain yang menjadi incaran dan tidak akan asal mengganti aja sih, Mang. Saya yakin dan udah dipersiapkan lah. Manajemen Persib juga sudah paham ini dan saya agak sedikit ingin mengulik tentang Barba tadi bahwa Barba harus pindah, tetapi dia terikat kontrak hampir sekitar 2 tahun ya. 2 tahun, iya. 2 tahun. Dan kalau dari sisi bisnis ini bisa menjadi pembelian nantinya kan, ada transfer window mungkin ya. Betul nggak Maiko? Iya kan? Siapa tahu karena terikat kontrak dengan Persib diambil ini Malah dapat bati, dapat keuntungan. Iya, dapat keuntungan. Ya. Kenapa tidak? Dan bisa mencari lagi pemain yang kualitasnya hampir setara. Kan udah industri sekarang, Mas. Saat ini manajemen Persib pinter banget ya. Nah, ini sore tadi nih, cuma saya nggak ngulik ya. Katanya ada yang balik lagi tuh, paspornya Argentina, pernah main di Persib, pengganti Barba. Cuma saya nggak tertarik juga gitu. Karena buat saya tuh biasa aja Barba tuh ya. Posisinya juga masih bisa di backup pemain lain gitu. Saya bilang tadi sebetulnya yang krusial tuh pemain depan nih. Bisa jadi kan nggak selalu pengganti pemain yang keluar sama posisinya. Siapa tahu kebutuhan Bojan mah nanti nambah di depan, saya nggak tahu. Jadi lah Barba mah geus anggap eueuh lah. Apa eueuhnya? Penting mah saya tadi ke latihan tadi ditanya cenah ku barudak. Penting mah ada keuntungan buat manajemen ya. Walaupun kehilangan Barba gitu ya. Ya secara otomatis itu mah keuntungannya. Udah jelas ya karena terikat kontrak kan Maiko ya. Berarti meureun 100.000. Oke, Kang Abo, karena ini berhubungan dengan Super League, wah, saya mah sudah pasti akan nyedot dulu yang Super Kurang nih. minum kopi lah. Ayo udah, kita ngopi dulu lah. Ini rokok baru Jarum Super Kretek. Jadi kalau saya bilang Jarum Super Kretek, semuanya bilang ini kreteknya super, oke? Ini improvisasi itu naon itu? Iyalah. Oh. Jarum Super Kretek, ini kreteknya super. New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super. Oke, Kang Abo, Maiko, dan para pemirsa, sebelum ke pertanyaan pembahasan berikutnya, ada info dulu nih. Silakan Mei. Hatur nuhun Mang Eko, Mang Gusdul, Mang Abo. Ketemu lagi ya sama Mei, udah tahu kan mau ngapain? Yang pastinya Mei mau bagi-bagi hadiah. Untuk pertanyaannya, sabar dulu karena pertanyaannya ada di akhir tayangan video ini. Yang pastinya Bob wajib follow akun @supermomen.id dan boboto.id. Jangan lupa jawab pertanyaan dan tulis di kolom komentar supermomen.id. Supermomen adalah sosial media yang salah satunya membahas konten-konten yang berhubungan dengan sepak bola, khususnya sepak bola tanah air, termasuk klub kebanggaan Jawa Barat, yaitu Persib. Oleh karena itu, buat kalian yang tidak mau ketinggalan berita tentang sepak bola tanah air, terus pantengin Instagram supermomen.id dan jangan lupa follow Instagram supermomen.id. Terima kasih, kembali ke Mang Gusdul. Oke, terima kasih Mei. Nah, buat para bobotoh yang setia selalu nontonin channel YouTube-nya Bobotoh TV, stay tune, jangan di skip-skip karena di akhir pembahasan, di akhir obrolan kita bertiga akan ada kuis. Oke, Persib besok akan menghadapi Persija dan saat ini Persija ada di posisi kedua, sementara Persib ada di posisi ketiga. Dan ini akan menjadi pertandingan yang
super kretek, super big match. Endorse gitu. berat. Super big match nih. Ayo. Dan poinnya juga sama 35 35 ya? Kang Abo, Mang Eko. Kira-kira ini pendapat Kang Abo atau Mang Eko lah Ya. akan seketat apa nih kira-kira pertandingan? Karena Persija sendiri saya rasa lagi bagus-bagusnya. Duh. Pemain asing dan pemain Ya. mudanya kompak banget. Betul. Kedalaman skuadnya juga Ya. merata. Saya rasa pertandingan besok pakaran rame we. Cik, ayeuna mah pendapatan kumaha. Ya jujur ya Mang ya, harus diakui bahwa pesaing kuat untuk Persib meraih juara tahun ini saya pikir Persija. Kalau tahun sebelumnya saya nggak terlalu khawatir ya. Kalau tahun ini skuad kedalamannya cukup baik, permainan juga cukup atraktif, main bolanya short pass dari kaki ke kaki. Kadang-kadang pemain asingnya juga sering memberikan kejutan. Di luar itu ketika bermain dia melakukan shooting dari luar kotak penalti dan beberapa kali sukses. Nah ini yang mesti diantisipasi oleh tim Persib itu sendiri. Tapi saya juga yakin bahwa tim Persib pun sudah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi bagaimana agresivitas tim Persija ketika bermain. Nah permasalahannya sekarang ketika bermain di Bandung ya Bang. Bermain di Bandung saya kira saya berharap juga para pemain tidak terbebani ketika bermain di Bandung. Mereka bermain lepas sama halnya ketika melawan tim-tim lain. Karena apa kalau terbebani jadi dua nanti Bang. Secara psikologisnya lawan yang dihadapilah Persija, yang kedua terbebani harus menang. Tetapi ya kembali lagi bahwa Coach BH juga sudah menyiapkan itu semua sih. Taktik apa yang akan diberikan ketika melawan Persija, saya kira sudah diantisipasi itu. Ini Mang Eko, pelatih Persija udah jauh hari mengamati perkembangan Persib. Hampir semuanya istilahnya di spy lah ini ke pelatih Persija atau kira-kira Sebenarnya yang mempelajarinya itu asisten pelatih namang. Saya tahu mah nyawa beres. Terima aja. Nyawa beres. gimana nih Mang Eko? Ya, jadi kalau kita lihat ya, 3 pilar kekuatan Persija ya, secara skor itu kan pemain asing, terus pemain lokalnya juga bagus lah ya, Ya, sama pemain-pemain muda ya. Ini juga bagus ini. Jadi yang paling stabil, bahkan permainan juga dikasih jam terbang, terus pada ngegolinnya juga paling banyak dibandingin pemain muda di klub lain itu Persija loh ya. Cuma tadi info juga nih tadi sore yang namanya Alfriansah itu malah dipinjamkan, saya nggak tahu pertimbangannya apa. ya. Nah dipinjamkannya katanya biar jam terbangnya tinggi. Nah cuma kalau saya anggap berarti dia nggak bisa bersaing di Persija. Oke. Padahal untuk level pemain muda dia menurut saya udah cukup oke. Nah, artinya apa? Artinya kan di Persija ini kompetitif ya, kompetitif banget. Jadi betul-betul mereka yang siap lah, skuad terbaik yang akan selalu tampil. Kalau di Persib kan kadang-kadang enggak ya, kita ngeliat sini kunaon dimainkeun. Tapi kalau Persija, saya nggak pernah ada kunaon si ieu main, padahal kamari enggak. Jadi memang yang betul-betul bagus. Yang betul-betul bagus, siap, betul-betul gitu fit. ya. Jadi lamun kita main PS mah nuker beureum KB gitu. Tanda ya. panah nate gitu ya. Nah, kalau Persib kadang-kadang enggak, tapi ini kan keunikan pelatih ya. Kan ada juga ada pemain yang lagi bagus-bagusnya tapi mendingan disimpan buat pertandingan Lawan Persib. nanti tandang atau apa, di skip 1 game gitu ya, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau tadi Mang Gusdul ngomong akan seketat apa ya, ini ketat banget nih Mang Gusdul. Karena dari materi pemain saya anggap sama-sama bagus lah ya, sama-sama bagus. Jadi nanti yang akan menentukan itu adalah betul-betul kejelian pelatih salah satunya ya, insting pelatih, kejelian pelatih gitu. Sama plus satu nanti ada pemain mungkin yang nggak pernah dimainkan atau jarang dimainkan, ketika dia masuk bisa jadi pembeda. Ya. Mungkin di Persib Dewa nggak mungkin ya. Kalau saya sih nganggap untuk level dia jam terbang di Persib ya kurang banget lah. Dibandingin pas dia kemarin PSIS ya. Di Dewa enggak? Ya. Ya. Di PSIS kan dia jadi starter terus dari awal. Kalau kita kan kemarin awal-awal musim kan dia enggak ya. Enggak. Sekarang pas dikasih bagus. Nah, saya nggak tahu apakah ada lagi nih pemain yang kadang-kadang lupa tuh sih di Persib main antara dipainkan gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada satu pemain di Persib atau Persija nanti bisa jadi pembeda tuh. Yang nggak kebaca, belum kebaca gitu ya. Belum kebaca nih. Ini kan pertandingan besar, Mang Gusdul, kadang-kadang yang menjadi pembeda itu pemain-pemain yang nggak kebaca gitu. Nah, semoga nanti Bujan Hodak jeli lah. Kang Abo, Mang Eko, ini kan pertandingan akan ketat ya, akan seru dan semua pecinta sepak bola Indonesia pasti akan tertuju ke pertandingan itu. Ya. Nah, ini saya akan menggarisbawahi kenapa sih kok Persib tidak pernah fokus di menit-menit akhir, selalu kebobolan terus. Itu selalu ada beberapa catatan Ya. di menit akhir kebobolan, selalu kebobolan.
Ya, Gimana nih? ini pertanyaan yang sangat bagus ya Bagus sebetulnya. pisan. Bagus banget Bang Eko. Kalau saya ngeliat konsentrasi sih. Konsentrasi kadang-kadang seolah-olah pertandingan itu udah selesai. Tapi kita masih sama-sama saling mengandalkan gitu kan. Kalau saya lihat ya, ini mudah-mudahan salah. Kalau ngeliat, udahlah biarin situ aja yang jaga, yang terdekat siapa. Padahal kan kalau berbicara masalah tim, yang terdekat itu memang harus melakukan cover gitu. Mang Eko sendiri pendapatnya. Iya, sebetulnya ya Persib kebobolan di menit-menit akhir itu sebetulnya kita juga bisa ngomong Persib juga sering loh berapa tahun terakhir ya Memasukkan di memasukkan di menit-menit. menit-menit terakhir gitu ya. Mungkin ini waktu zaman Kang Abo kan injury time kan 2 menit, 3 menitnya. Oh ini kan injury time 10 menit. oh bisa ada 8 menit, 9 menit. Jadi kan keefektivitasan ya. Jadi FIFA itu mungkin ngasih saya nggak baca secara persis ya. Ya. Tapi sejak Piala Dunia yang terakhir itu kan injury time itu memang jadi waktu yang terbuang itu betul-betul dikumpulin ada yang ngitungnya tuh ya sejak ada tren VAR juga. Jadi waktu yang kebuang gara-gara gulitik lilating gitu memang betul-betul dikumpulin di akhir ya. Nah, saya menganggap kayak gitu? menganggap injury time itu sekarang tuh betul-betul waktu emas Mang Gusdul ya. Karena kan bisa di atas 5 menit ya. Iya. Ya itu sangat Bahkan 10 padahal menit optimalkan gitu. Jadi antara konsentrasi Persib yang memang lemah di akhir-akhir plus kadang-kadang ya kita fair ya dalam beberapa pertandingan tuh keuntungan juga buat Persib. Persib tuh bisa menang gara-gara gol-gol di menit 90 plus. Oke. Gitu. Oke, berarti kalau Jadi inti nama matakna aya slogan non biasakan nonton sampai Akhir. menit akhir. Oke. Sih. Gitu. Kamari kayak nonton sampai akhir. sampai akhir. Nyok itu aing terlalu aja sampai akhir. Gara-gara lajunya masuk ya aing tuh gitu. Oke, Kang Abo, Bang Eko, dan yang masih stay tune di channel YouTube-nya Bobotoh TV, sebelum bahas lebih dalam, saya punya si Neneng Fakta yang akan membacakan fakta-fakta. Wih. Silakan Neneng Fakta. Mang Gusdul, sabar dulu ya. Mei mau bacain dulu nih fakta tentang Persib sama Persija. Untuk fakta yang pertama, dari total 27 pertandingan melawan Persija Jakarta, Persib 8 kali menang, 10 kali seri, dan 9 kali kalah. Untuk 6 pertandingan terakhir, pertemuan kedua tim, Persib 3 kali menang, 2 kali seri, dan 1 kali kalah. Nah, untuk fakta yang kedua, 5 pertandingan terakhir, Persib 3 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah. 5 pertandingan terakhir Persija, 4 kali menang, dan 1 kali kalah. Untuk fakta yang ketiga, saat ini kedua tim memiliki nilai yang sama, yaitu 35 poin. Tapi yakin nih Persib bakal menang dan menyalip macan Kemayoran. Sekian dari Neneng Fakta, terima kasih, kembali ke Mang Gusdul. Oke, sebelum bahas lawan Persija lebih dalam lagi, saya punya info dulu nih buat Mang Eko, Kang Penting Ebo, dan banget ini, semua pasti yang ada di studio dan Pasti yang penting. lagi nonton, bahwa saya punya kopi tubruk gajah. iya, tadi kita mau Silakan. Pasnya Mang Eko. sama ini sama Ya. roti teh mana? Croissant. Croissant. Oh, Croissant. ada. Oke. Croissant. Jadi kopi tubruk gajah dengan kemasan kopi dan gula terpisah yang bisa diatur tingkat kemanisannya. Kopi tubruk gajah benar-benar kopi. Jadi dari fakta-fakta yang Mei sebutkan tadi, dari 6 pertandingan Persib sangat dominan. Sangat dominan dan hanya mengalami 1 kekalahan. Apakah ini bisa menjadi angin segar untuk para bobotoh dengan statistik seperti ini? Tapi fakta di lapangan pasti akan lain. Karena yang tadi, skuad kedalaman Persija juga, saya mah angkat jempol, jujur bukan mengalus-aluskan Persija ya, tapi emang alus lah Persija teh gitu. Iya, memang. Akhirnya teralus gitu. Memang harus diakui. Dan kan saya udah pernah bilang tadi, Mang, bahwa yang menjadi pesaing Persib untuk perebutan gelar musim ini, saya kira Persija ya. Persija. Saya tidak ngomong tim-tim lain. Kalau Persija ngelihat pertandingan pertama di first match-nya waktu itu lawan Persita Tangerang tuh, dan mereka unggul 4-0. Wah, ini calon kuat nih, maksudnya calon kuat untuk jadi pesaing kita Pesaing gitu nanti. ya. Dan ternyata dia tetap konsisten sampai ke pekan ke-15. Nah, artinya jadi pertandingan besok sebetulnya pertandingan yang kita tunggu-tunggu nih. Kita juga sama, tim kita juga kan dari awal berproses nih. Banyak para pemain baru yang baru datang, tetapi si proses tersebut akhirnya grafiknya semakin meningkat tuh. Walaupun kata Maeko mah tidak seproduktif musim sebelumnya ya. Oke, ya saya akui itu juga. Tetapi kalau melihat secara permainan gitu ya, Mang,
kalau melihat Persib yang tahun ini juga grafiknya semakin membaik. Di luar pun jarang sekali kalah. Dan di kandang hampir hanya itu pun cuma 2 kali kebobolan. Ketika lawan Lion City Sailor sama satu lagi. Maiko ingat nggak? Jadi Persib baru kebobolan 2 gol tuh Yang kemarin ya tuh. di kandang. Enggak, Oh. kalau bermain di sini. Pas di kandang. Bermain di kandang. Cukup angker kan sebetulnya. Berarti kalau melihat cukup angker permainan Persib di pertandingan sebelumnya, nah pertandingan besok tuh akan menjadi ujian lagi nih. Tetapi saya tetap yakin ya, Mang, percaya diri. Saya masih punya kemampuan berpikir bahwa Persib bisa mengatasi Persija, tapi dengan catatan tidak menganggap enteng tim yang sedang berjuang di papan atas lagi. Oke, Mang Eko. Ya, Mang Gusdul. Jadi pertemuan Persib Persija atau pertemuan tim-tim klasik ya, kayak misalkan PSM, PSMS ya. Ini kayak kemarin lawan PSM juga ya. Ini akan selalu Sulit, menarik, akan selalu menarik walaupun posisi di klasemen ancur-ancuran. Misalnya nih, misalnya Persija lagi di posisi 11, Persib posisi 2 gitu ya, tetap menarik ya. Apalagi sekarang. Jadi Dua-duanya di udah atas mas ya. secara tradisi ya, rivalitas emosionalnya dapat, historisnya dapat nih. Plus lagi bagus-bagusnya juga secara klasemen ya. Posisi 2 sama 3 ya. Iya. Iya, jadi memang pertandingan yang paling ditunggu saya pikir ya, ini laga paling menarik bulan inilah di Asia Tenggara. Iya sih. Apalagi coba Iya betul. ya, Persib Persija ini yang paling ditunggu. Udah mah secara di luar lapang memang punya sejarah. Secara prestasi dua anak keralus gitu. Oke. Ini kalau bicara pertandingan Persib melawan Persija ini bukan hanya panas di lapang saja. Jadi di luar lapang pun media, supporternya pasti ikut terbawa suasana yang panas juga. Apalagi para olats yang jual tiket dengan harga selangit nih. Itu kan membuat bobotoh juga Jadi sedikit didinya lamun mulai motor anyar orang nggak nyawa sedikit resah gitu kan. Oke, nih peringkat 2 dan 3. Ya. Tapi secara produktivitas jauh. Persib jauh, kalah jauh. Ya. Di Persija ada Maxwell Ya. dan Alano. Di mana sudah menciptakan 10 dan 6 gol. Ya. Sementara tadi yang seperti yang dikatakan sama Mang Eko, kita lebih produktif ketika ada DDS dan Ciro. Kalau sekarang kita istilahnya produktivitasnya yang penting mah sagol asal menang lah gitu. Nah, gimana nih cara mengantisipasi kedua pemain ini? Gini sih, Bang ya. Kalau saya melihat ini secara keseluruhan dulu ya, overall. Kalau Persija kan dia hanya fokus di kompetisi Super League aja. Oke. Kalau Persib ada di 2 kompetisi Dua yang harus kompetisi. dilakukan. Jadi di sini tidak berbicara. Syukur-syukur sih kalau produktivitas itu bisa ditingkatkan, itu akan lebih baik. Tapi kalau melihat jadwal yang begitu padat, menang 1-0 itu juga sudah beruntung ya. Apalagi idolanya siapa? Maeko tuh ya, Ramon ya. Udah mulai produktif sekarang. Ramon. Mudah-mudahan besok dia diturunkan, dia bisa mencetak gol lagi. Dan waktu itu kita ngobrol kan, kayaknya Ramon cetak gol dan akhirnya benar cetak gol. Nah, berharap apa yang menjadi catatan kita lagi nih, Ramon bisa cetak gol. Jadi Mang Gusdul, Mang Eko, kalau menurut kacamata saya sih Persija kenapa sekarang terlihat dominan? Karena dia hanya fokus di salah satu kompetisi. Beda halnya dengan kita. Kita 2 kompetisi, tetapi dua-duanya juga on the track nih, bagus gitu kan. Di Asia juga sedang bikin kejutan supaya bisa masuk ke 8 besar dan itu juga punya peluang. Di kompetisi Super League masih tetap di papan atas. Jadi kalau mau berbicara masalah produktivitas, baiklah. Nu penting mah 3 poin lah gitu. Kamu istilahnya nu tadi teh penting mah asal menang lawan Persija we. Gitu, Bener tuh sih, Pak. Iya, saya gitu. pikir semua fokusnya memang kadang-kadang kita aja udah lupa tuh lawan Persija naonnya. Pokoknya Persija heula we, harus diatasi, harus dibereskan. Sampai ada istilah kemarin kita puter-puter wawancara-wawancara kan tidak mengenal hasil seri. Jadi jangankan kalah seri pun jangan loh. Besoknya harus memang Lawan harus menang. Persija itu. Harus menang. Nah, di sisi lain juga kadang-kadang ini kembali ini saya menyoroti 3 hari terakhir ini, saya betul-betul lihat rekamannya itu permainan 3 orang ya. Selain Alfriansah yang dipinjamkan Persija itu. Jadi satu lagi namanya Doni Tri Pamungkas ya. Doni Tri. Udah gitu Hasil satu dari lagi siapa? Deadlock Aditya juga. Warman.
Itu bahaya pisan itu, hati-hati ya. Ini maksudnya buat para pemain Persib yang senior, pemain asing ini kalau misalkan timingnya pas ya, Souza masukinnya pas, ini pemain-pemain muda ini, wah ini bahaya ini, cepet-cepet, lebih bugar gitu, itu bahaya. Jadi mereka tuh kemarin 2 pertandingan berturut-turut gantian nyetak gol coba. Pemain mudanya, Mang Gus Dur, Iya betul. yang Lawan kita anggap sebetulnya kan sebagai syarat aja ya, karena ada regulasi. Tapi kalau jadi di Persija, malah si pelatihnya pinter bisa menjadikan itu kekuatan. Kalau di Persib kan pemain-pemain mudanya bukan di posisi goal getter kan, ya, ada di belakang, ada sayap. Kalau di Persija malah jadi kunci-kunci utama itu. Saya agak khawatir jujur nih. Kalau misalkan besok sampai kejadian 2 pemain itu ya, salah satunya aja betulan membahayakan atau jangan sampai sebenarnya sampai ke kejadian cetak gol. Nah, itu udah pertanda bahwa memang Persija ini ditangani oleh orang Pelatih yang yang pas tepat, dan ya. bakal kejadian kata Kang Abo ya, bahwa pesaing sesungguhnya musim ini ya Persija. Gitu. Tapi Persib juga sedikit diuntungkan nih. Apakah ini diuntungkan nggak ya? Yang mana? Karena ada beberapa pemain Persija yang kemungkinan absen. Rio Matsumura. Terus Fabio Coloneo. Yes, apalagi. Terus Almeida yang cedera. Almeida. 3 pemain Striker. kunci ini. Nah, 3 pemain kunci yang kemungkinan absen juga melawan Persib ini. Apakah dengan absennya 3 pemain ini juga menjadi keuntungan buat Persib? Ya, jadi walaupun 3 pemain yang tadi Mang Gus Dur sebutkan tidak ada, tetapi ya berbicara skuad kedalaman mereka tetap merata kok. Banyak pemain yang sudah dipersiapkan. Sama halnya dengan Persib juga. Tergantung bagaimana secara kondisi fisiknya prima atau tidak gitu kan. Ini baru kemarin datang udah siap main lagi. Ya recovery sih kuncinya. Dan kita juga tidak mengikut sertakan pemain yang dibawa ke diri. Ada Eliano. Terus Klok juga nggak ikut kan? Ya. Siapa lagi yang nggak ikut Michael? Ya asumsinya kan ada Barba juga. ada 3 pemain kunci yang bugar aja itu udah cukup saya pikir ya. Bugar, maksudnya bugar teh lain berarti balik ke diri menang menggrepakan enggak gitu. Tapi kan minimal waktu recovery-nya cukup. 3 tapi fit betul ya. Maksudnya bukan buat diganti ya. Klok, Eliano misalnya kalau main mereka perform jangan buat diganti, saya pikir bagus lah gitu. Oke. Jadi karena pertandingan akan ketat dan kedua tim juga mempunyai para pemain yang sangat bagus, berarti kuncinya Isi Ramon, Angger, kunci nama. bukan Ramon. Udah bukan Kuncinya kunci, siapa yang punya mental juara itu pasti yang memenangkan pertandingan ya. Sebelum bahas lebih lanjut, karena seru obrolan kita, saya punya sesuatu dulu. Langsung saja kita masuk ke otak-atik taktik. Silakan. Sampai babak kedua kan kebanyakan karena ada pertandingan yang ketat itu diamati 1 babak full kadang-kadang ya. Pemainnya di mana belum ketemu makanya di babak kedua. Tapi kalau misalkan ada Bang Abo, apa kabar nih? Kabar baik. Udah lama kita nggak ketemu ya. Tapi yang pastinya kalau kita ketemu selalu membahas soal otak-atik taktik ya. Otak-atik taktik. Iya. Ini pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu ya. Persib melawan Persija. Iya. Sekarang Mei punya pertanyaan nih buat Bang Abo. Apa tuh, Mei? Serangan Persija tuh sangat variatif ya. Mereka tuh bisa menyerang lewat sayap, half space ya, maupun tembakan dari jarak jauh nih. Ya. Apakah nih Persib harus membatasi ruang bermain Persija secara zona atau mengganggu ritme progresi bola sejak fase awal? Oke, Mei. Betul apa yang kamu sampaikan tadi, make sense. Persija memang bermain seperti itu. Mereka mengandalkan 2 sayapnya, ada Donitri ya, yang selama ini juga begitu mobile, begitu agresif. Di tengahnya juga ada Elano itu yang nomor 10. Alano ya? Alano, tepatnya Alano namanya. Memang ini kuat banget. Walaupun Gustavo Almeida juga belum bisa tampil, tapi skuad kedalaman Persija itu cukup berat. Saya kira betul, di sini juga jangan diberikan ruang atau space di mid area ini. Kadang-kadang para pemain Persija sering melakukan kejutan, melakukan shooting. Tetapi saya yakin Coach Bojan juga sudah bisa mengantisipasi itu dan hafal seperti apa gaya bermain Persija. Yang jelas 2 kekuatan sayap selama ini juga kita punya Berginho dan juga William dari Baros. Ini cukup mobile juga. Ini seru ya. Kedua sayap kita ini dan kedua sayap mereka ini sama-sama kuat. Jadi siapa yang sebetulnya yang dalam hal bertahan mereka konsentrasi, saya pikir
gawangnya akan aman dari kebobolan. Nah, kita harus mengulas bagaimana bermain Persib. Saya kira Persib juga tetap bermain normal, bermain asosiatif, main short pass dari kaki ke kaki. Kadang-kadang direct ball yang sering dilakukan oleh Tom Hai dan juga biasanya Barba ya. Kalau Barba tampil, mudah-mudahan besok bisa tampil. Ini yang sering muncul tuh biasanya Baros. Disiapkan di sini ada seorang Ramon yang begitu body blocknya cukup kuat. Iya, betul. Jadi ini pertandingan yang ditunggu-tunggu. Saya rasa kedua tim akan sama-sama saling menunggu. Saling bagaimana celah atau ruang yang bisa dieksploitasi kedua tim ini. Saya kira harus benar-benar 2 kali 45 menit ini harus konsentrasi penuh. Gitu. Jadi skuad kedalaman mereka juga cukup merata, skuad kedalaman kita juga sangat baik. Ini bisa dilihat nanti. Kedua tim ini seandainya bisa memenangkan pertandingan, kita udah bisa melihat calon juara yang sesungguhnya itu ada di pertandingan kali. Nah, untuk yang kedua nih, Persija tuh punya 2 pemain yang sering berbahaya ya. Yang pertama ada Alano yang tadi kita bahas. Alano dan Maxwell ya. Tapi berbahayanya tuh bukan saat memegang bola lama. Tapi saat menerima dalam kondisi siap menyerang. Apakah fokus bertahan Persib harus man to man atau zona marking? Ya zona sih. Kayaknya kalau man to man sekarang sepak bola sekarang nggak terlalu sering dipakai ya. Platform seperti itu sama pro pelatih zona aja, kedalaman aja. Alano dan juga Maxwell ini ketika pegang bola dia cukup kuat. Dan visi bermain bolanya juga cukup luas. Saya kira tidak khawatir karena kita juga punya Tom Hai dan juga punya Mark Lok kalau juga dikasih kesempatan bermain. Ada juga Eliano kadang-kadang bermain di tengah. Saya kira ini kunci permainan besok itu ada di lini tengah. Bagaimana dua sayap ini bisa produktif? Seperti apa? Kalau ingin produktif, ya harus kuat di lini tengahnya. Gitu. Jadi nggak harus man to man. Yang terpenting zona aja. Zona marking. Nah, menurut Mang Abo nih, area mana yang paling realistis untuk dieksploitasi Persib dari struktur Persija nih ya? Sisi sayap, half space, atau celah antar bek tengah? Saya pikir pilihannya ada di nomor 3. Rido dan juga Jordi Amat, di sini juga ada Donitri. Ini cukup mobile ya. Ini anak yang satu ini saya dulu sempat memperhatikan dan sekarang dia lagi dalam top performnya. Ini harus mesti dikawal ya, Kakang. Kalau nanti anak ini bermain, tetapi sisi mana sih yang tepat untuk dieksploitasi menurut kita nih ya di otak-atik ini? Sebetulnya tidak harus terpaku seperti apakah di sini atau memang di sini. Kalau ada kesempatan mereka sedang melakukan transisi menyerang, ada ruang atau space di sini yang bisa kita eksploitasi, kenapa tidak gitu kan? Betul. Bisa direct ball ke sini atau memang bisa terupas di sini. Bisa-bisa aja karena kalau melihat kemarin kayak Jordi Amat ini sering ikut naik ke depan. Nah, ini sering ditinggalkan nih ruang atau space yang sering bisa kita manfaatkan ya di situ. Bahkan Jordi Amat juga pernah mencetak gol, dia ikut ke depan, dia melakukan aksi solo dan cukup sukses. Saya kira dari kelebihan yang dia punya, ada kelemahan yang bisa kita eksploitasi. Ini ruang-ruang di sini bisa. Di sini. Bisa kita manfaatin gitu ya. Itu paling ya. Nah, untuk Persib nih, apakah Persib sebaiknya mengontrol pertandingannya atau membiarkan Persija yang menguasai pertandingan? Dan Persib memanfaatkan counter attack? Sebetulnya kalau berbicara bermain di kandang, kita yang harus mengontrol ya. Jangan mereka yang mengontrol kita kan. Kita harus punya inisiatif, kita harus melakukan tekanan di menit-menit awal. Kalau bisa kita di menit-menit awal harus bisa melakukan serangan-serangan yang bertubi-tubi sehingga membuat lini pertahanan mereka agak sedikit kewalahan lah ya. Ingat kejadian waktu di ACL tuh itu kita melawan tim Bangkok, beberapa kali kita melakukan penetrasi, melakukan di menit-menit awal, walaupun hanya cuma 1 gol yang terjadi, tetapi kalau melihat agresivitas Persib, saya kira mudah-mudahan ketika lawan Persija bisa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi menit-menit awal sudah melakukan tekanan, mereka panik, pressure dari penonton juga membuat para pemain
agak sedikit harapan ya. Ini kan pressure secara positif. Ya. Jadi para pemain juga nanti mereka bisa buyar konsentrasinya dan kita bisa mencetak gol. Mang Agbo, terima kasih. Jawabannya sangat memuaskan. Sama-sama, Mei. Seru banget ya. Ya. Kita membahas soal tadi otak-atik taktik Ya, Persib otak-atik Mei, sama seperti lah. Persija ya. Sekian dari Meisya. Terima kasih Mang Abo. Sama-sama, Kembali Mei. ke Mang Gusdul. Langsung saja ke prediksi nih. Asik. Kira-kira Kang Abo prediksi atau ke Mang Eko dulu? Mang Eko heula we lah. Udah lama nggak Mang Eko dulu. Prediksi ya Persib menang lah. Menang. Ya, menang. Jadi saya nggak Kenapa ngomong, nggak biasanya kan seri atau draw? gelo, hanya lawan Persija nggak masuk kali prediksi menang, bukan lawan Persija kudu menang. Jadi tidak menerima hasil Kalah. apapun selain menang. Dan biarkanlah semua beban yang berat itu kita simpan di pundak para pemain. Akhirnya mah. Jadi kalau kata Kang Abo apa, wah bebannya jadi berat double, tenan naon. Ya. Lawan Persija mah tenan naon. Jadi mereka memang harus resiko bagi pemain menanggung. profesional. Gitu. Apalagi Persib harus mengingat bahwa bobotoh toksik akan hadir banyak sekali ya. Jadi tongkat nepi kejadian naon nggak puas tiba-tiba terjadi hal yang tidak diingini. Iya sanes ngancam sip ya. Jadi bukan mengancam tapi memang itulah konsekuensinya ya. Jadi nanti yang nonton itu ya buat para pemain Persib nih siapa tahu ada yang nonton ya. Tapi biasanya pada nonton ya. Maksudnya nonton ini podcast ini Mang Gusdul ya. Nanti para penonton yang hadir itu penonton kategori militan. Dapat tiketnya susah loh ya. Ya. Jadi militan secara uang, tenaga, terus dadai kanan gitu kan ya. Jauh-jauh tuh. Jadi otomatis mereka tuh membawa harapan tuh betul-betul untuk menang itu betul-betul. Plus di antara bobotoh militan ini kebanyakan remaja-remaja berdarah muda, bahaya juga itu gitu ya. Oke. Bobotoh toksik lagi kan. Udah semua toksik, nggak bela-belaan, harta benda KB tiba-tiba mana drawat ya. Oke. Gelap mata. Oke, Kang Abo. Sok gelap. Iya. Skornya berapa dulu? Langsung sebutkan aja Oh, skor. iya. 3-1. Tiga. 3-1, Ramon 2 gol. Ramon 2 gol, 3-1. Oke, Kang Abo. Saya agak sedikit ini kalau masalah skor sekarang kayaknya yang terpenting berapapun skornya menang memang biar lebih percaya diri. Tetapi sih kalau yang melihat produktivitas dari Persija, produktivitas dari Persib, kemungkinan tipis sih Mang. Skornya bisa 2-1. Bisa 2-1. 3-1, 3 gol penalti. 2-1. Pokoknya mau penalti tong maklok geus eta. Mau ulah ya. Sebenarnya saya sangat berat kalau mengatakan Persib harus menang. Oh. Boleh nggak saya mengatakan Boleh. Persib tidak menang? Eleh sok ngomong eleh. Eleh kenal dong. Tong maksa tuh. Berat sih kalau menurut saya dan mungkin hasil dari Kediri juga dievaluasi. Ya, ada evaluasi. Tapi kalau misalkan saya memprediksi sah-sah saja kan. Boleh. Jadi jangan saya mengatakan menang tapi hati mah mau menang gitu kan. Ya. Kalau saya remis. Draw ya. Anjir. Remis. Itu mah versi orang pada biasanya ya. Tapi saya yakin menang harus menang. Ya, maksudnya. karena gini, saya tuh optimis, tapi harus realistis juga. Kang Abo, terima kasih sudah hadir di sini, Sama-sama. Mako. Tapi sebelum pamit Dan dulu, dinya saya teplong hari ngomong eleh mah tenan naon mah. Kasih juga teplong. Ini nyari aman draw mah. itu nyari aman. Keren nggak tuh? Silakan nanti biar pada berkomen. Nanti kan seneng banyak yang komen. Jadi sebelum pamit, Kang Abo, Mang Eko, saya punya dulu si Gelis yang akan membacakan kuis buat para penonton. Silakan. Neneng Gelis. Nah Bobs, buat kalian yang dari tadi nungguin pertanyaannya, sekarang Mei mau kasih tahu pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, siapa pemain belakang Persib dengan nomor punggung 19? Tapi jangan dulu dijawab, karena ada cara jawabnya. Nih, Mei kasih tahu. Untuk cara jawabnya, follow akun @supermoment.id dan boboto.id, jawab pertanyaan dan tulis di kolom komentar supermoment.id dengan format nama, spasi, kota, spasi, jawaban, spasi. Jangan lupa pakai hashtag. Hashtagnya hashtag #ngoperbobotoid 2026, hashtag supermoment, dan hashtag ini rasanya super. Dan pemenang episode kemarin, nih ada di bawah sini. Selamat ya. Sekian dari Mei, terima kasih. Kembali ke Mang Gusdul. Oke, terima kasih Kang Abo sudah hadir di Ya, studio. Mang. Terima Oke. kasih Mang Eko. Terima kasih banyak buat Icebox Studio, tempat buat bikin podcast
video, pokoknya mah rumah buat para konten kreator hanya ada di Icebox Studio. Dan terima kasih banyak buat supermomen.id. Super Soccer, ini rasanya super. Saya Gus Dul, Saya Mang Eko. Saya Kang Abo. Yuk, tunggu. pamit undur diri sampai Barba. ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barba ganti. Ganti Barba. New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super.